Tinggal satu narasumber lagi yang akan kita korek seperti apa perjuangan beliau di saat pandemi. Di sini memang hari biasa memang tetap buka, cuman masih ikutin protokol ganjil dan genap. Ya. Mbak Lia, apa kabarnya? Halo, apa kabar Pak? Baik. Mbak Saya ya? juga baik. Amin. Aku sebelumnya terima kasih Mbak Lia sudah bisa menerima kami untuk kolaborasi. Nah, tujuan kami ke sini untuk mengorek sedikit tentang ini kan suasananya pandemi ya. Iya. Kok kelihatannya masih bersahaja. Apa sih yang sebetulnya menyemangati Mbak itu apa sebetulnya? Kan moto saya dalam hidup saya itu, motonya adalah kita tetap semangat. Karena dalam masa pandemi ini tidak boleh stres. Iya. Faktor dari sakit kena virus itu adalah kalau kita stres. Betul. Jadi kita tidak boleh stres. Betul. Harus santai, Betul. jaga kesehatan, Betul. tetap ikutin protokol Ya. kesehatan. Jadi ya jalani seperti Apa normal adanya. aja. Ya. Karena aku juga melihat ya, yang berkunjung di sini juga sudah mulai agak sedikit berkurang ya. Iya, betul. Nah, tapi Mbak Lia sama Mbak Elia ya, yang Iya. tadi juga menjadi narasumber kita. Semangat ini kok menjadikan sesuatu yang malah membuat gigih gitu. Iya. Ya itu tadi, kita harus bisa tetap hidup di dalam kehidupan. Amin. Contohnya seperti ini, dalam keterpurukan karena virus pandemi ini, kita harus tetap bagaimana mempertahankan hidup kita tetap sehat, keluarga tetap bahagia, tetap berjalan kehidupan normal, tidak harus terpuruk di dalam rumah yang tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Gimana kita tetap pagi olahraga, jaga kesehatan, minum air putih, waktunya buka warung, buka usaha, ya tetap kita laksanakan di hari ganjil dan genap. Ya tadi kita juga udah lihat ya. Nah. Terus bagaimana Mbak sendiri mensiasati dari suatu pendapatan yang otomatis akan berkurang? Iya, mensiasatinya yaitu tadi yang seharusnya mungkin kemarin sebelum pandemi kita untuk mengeluarkan uang tidak berpikir lagi. Mungkin saat ini kita lebih ada kehati-hatian meminimalis dari pengeluaran itu. Betul. Untuk apa betul jadi untuk tapi ya berpuji Tuhan ya, di pemerintah masih memberikan subsidi untuk rakyatnya. Alhamdulillah. Jadi contohnya yang harusnya beli beras tidak ada. Dengan adanya bansos ya. Oke. Sedikit besarnya terbantu oleh itu. Jadi untuk pengeluaran jadi otomatis berkurang. Ya kami rakyat kecil otomatis menikmati hal itu. Puji Tuhan, kita syukuri, pasti itu dari Tuhan. Pasti ke bawah. Rezeki itu ternyata tidak keliru. Iya betul. Betul. Dan semuanya bisa juga merasakan kalau berpikir dalam-dalam ya bisa stres memang, karena ini merakyat, merata kemana, bahkan dunia. Mau yang besar maupun yang kecil, ukuran yang kalangan pejabat, kalau mungkin pejabat enggak, pengusaha. Pengusaha kecil maupun yang besar tetap mengalami hal yang sama. Betul. Apalagi yang rakyat
di bawah sekali Mm-mm. itu pasti ngalami juga. Oh, lebih Ah, ya, ah. lebih Ya karena terbantunya karena ada bansos itu tadi. Oh, bansos, ya, iya, ya, ya, betul. ya. Karena kan yang di PKHK ya, terus yang berkurang dari pendapatan, banyak sekali, mengerikan, mengerikan. Nah, di sisi lain, Mbak di sini sendiri sudah lama atau baru? Atau Saya bagaimana? sih di sini sejak kecil, Oh, tapi saya bukan asli Betawi. oke. Tapi ya otomatis mungkin secara tradisi dan lain-lain ikut di daerah Betawi ya. Akhirnya bergumul Ikut, menjadi iya, satu betul. ya. Ya, ya, ya. Otomatis begitu. Ya, ya. Jadi ya kegiatan di sekitar sini pasti kami Ikut serta ya. Nah, ya, ya, ya. paguyuban atau apapun itu kami ikut grup apapun pasti ikut saweran-saweran Ya. atau uang duka lah apa kebersihan lah apa Ya, itu ya, pasti ya. terlibat. Ya, gitu. ya, ya. Memasyarakat Iya, ya, betul, betul. Nah, itu yang aku suka dari apa? Dari narasumber Iya. Mbak Elia sama Mbak Lia ya. Berbeda keyakinan, tapi bersatu dalam suatu kehidupan. Nah, ini luar Karena biasa. kita jangan terpisahkan oleh suku, agama, dan apalah itu, jangan terbatas oleh itu. Ya. Silaturahmi itu untuk semua manusia. Betul. Kalau kita bisa jalin silaturahmi di mana tempat tetap akan bahagia. Amin. Ya, yang kurang bisa menutupi yang lain, Ya, ya kan? ya, Yang lebih nutupin yang kurang, ya. ya kan? Yang sedih bisa menghibur yang Duka. bahagia bisa menghibur yang sedih. Begitu. Jadi saling mengisi. Jadi masyarakat tetap dalam kedamaian Ya, gitu. betul, betul, kebersamaan ya. Walaupun Po Elia Islam, Mm-mm. saya Katolik, Mm-mm. bukan berarti harus terbatas oleh hal itu. Ya, ya. Walaupun dia orang Betawi, saya orang Jawa, bukan terbatas oleh hal itu. Ya. Itu tidak membatasi semua. Ya. Jadi kita tetap bisa menjalin hubungan baik. Itu salah satu keharmonisan yang aku suka berada di situ Babakan. Iya, betul. Dan terlebih lagi Mbak Lia sudah memberikan sempat bagi kami untuk mengorek dan melihat ini loh kehidupan masyarakat situ Babakan ini seperti ini. Nah, itu yang membuat aku, dan tadi aku juga udah banyak cerita Mbak Elia tentang adanya museum. Itu Oh iya. banyak pengunjung juga Iya, yang betul. datang ya untuk Memang secara wisata besar sini yang bagus, maksudnya untuk seperti di tempat lain belum. Tapi paling tidak sudah disediakan seperti hiburan. ya. Seperti di sana ada museum di gedung utama. Terus kayak peninggalan-peninggalan atau makanan khas Betawi. Oke. Kayak batik Betawi. Ada. Kayak alat-alat yang peninggalan Betawi itu kayak setrika ancap jago, yang ada iya, jagonya. iya. Seperti yang lain-lain tuh yang panci-panci Betawi itu Ya. yang kan punya setiap daerah punya ciri khas masing-masing. masing-masing, betul. Nah, itu di situ ada. Nah, terus ada pulau baru di sebelah sana, itu di ujung pulau itu dibuatkan untuk kayak rumah-rumah Betawinya, rumah-rumah adat Betawi. Itu memang belum dibuka untuk umum, tapi memang itu disediakan untuk pengunjung yang seperti mungkin Dari daerah reuni, mana ya gitu ya, betul, dia bisa. pertemuan besar Ya. gitu. Nah, kalau untuk umum belum. Alokasi di sini cukup luas ya. Iya, betul, luas. Tapi ukuran luasnya saya masih Nggak belum tahu, paham. ya. Tapi arti kata bisa memberikan suatu nuansa ya di tempat ini ada museum, di tempat ini ada tempat wisata lainnya. Iya. Kami pedagang memang punya berhak untuk saling membantu membersihkan tempat ini. Karena kita bisa berjualan di sini, makanya kita berhak untuk membersihkan tempat ini. Betul. Untuk menjaga kebersihannya lingkungan Setu gitu. Iya. Dan tidak ada itu ya terbersih untuk gontok-gontokan sikut sana sikut sini gitu, nggak ada ya. Nah, itu Berusahalah luar biasa itu. untuk menjalin hubungan baik
antar tetangga, antar lingkungan, antar suku. Walaupun di sini sukunya bermacam ragam, tapi saling menjaga, saling melindungi, begitu. Amin. Senang dengarnya saya, Mbak. Ya, sangat senang karena kalau kita bisa menjalin itu kan semuanya itu berpulang kepada diri kita ya. Bagaimana kita ini bisa bermasyarakat. Arti kata kalau orang Jawa bilang loro ya podo diroso, ya kan gitu ya. Jadi betul-betul kita saling menjaga. Iya betul. Mbak bisa bercerita lagi nggak tentang hari-hari apa yang menjadi suatu yang menjadi hari besarnya? Di sini memang hari biasa memang tetap buka, cuman masih ikutin protokol ganjil dan genap. Ya. Tapi hari biasa biasanya sepi. Untuk tanggal merah itu hari besar, atau hari Sabtu dan Minggu itu biasanya ramenya di hari itu gitu. Pengunjung tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, banyak cuci tangan atau sanitizer, jaga jarak. Makanya kenapa dibikin peraturan ganjil genap karena biar ikutin social distancing protokol itu. Betul. Jadi biar tidak terlalu berdekat-dekatan. Kira-kira aku kan datang ke sini ini kan ke satu juga ingin mengetahui seperti apa orang-orang yang tetap berniaga walaupun di saat pandemi. Tujuanku ke sini juga ingin memasyarakatkan puisi, mempuisikan masyarakat. Kira-kira kalau aku minta Mbak Alia untuk membacakan puisi, janjinya nggak ke sana ya? Iya, itu di luar janji pokoknya. Oke. Saya tidak bisa membawakan puisi, tapi saya bisa menikmati puisi itu. Oh gitu, ya. Oke. Mungkin lain waktu bisa bisa. Nah, mungkin Mbak bisa menceritakan suka dan dukanya ya di saat pandemi dan sebelum pandemi. Itu bagaimana suka dukanya? Mungkin begini ya, yang aku maksud suka dukanya itu sebelum pandemi ini kan mungkin pengunjung itu luar biasa ya banyaknya. Iya. Tidak terhitung juga di hari besar ya. Hari biasa juga mungkin juga banyak. Tapi sekarang dengan adanya pandemi otomatis akan menurun. Nah, bagaimana juga kalau misalnya perbandingan itu terlalu tajam gitu loh. Arti kata, apakah dari pihak pengelola memberikan sesuatu yang sifatnya, ayo kita adakan hiburan supaya ada pengunjung yang datang. Mungkin ya, supaya bisa mengangkat orang-orang yang berniaga di sini di dalam suasana pandemi loh ya. Walaupun pandemi itu melarang kalau kita ini berkumpul ya. Tapi mungkin dengan adanya nuansa yang berbeda ya. Oh, ini di situ Babakan, satu Babakan sedang ada acara ini nih. Nah, mengundang geliat para pengunjung ini bagaimana? Kira-kira gitu. Suka dukanya mungkin bisa dirasakan dari situ. Mungkin. Sampai saat ini memang belum ada hiburan itu, belum diadakan hiburan itu karena memang untuk bahayanya itu ya. Untuk berkumpulnya orang. Di sini itu mudah sekali mengumpulkan orang. Jika ada hiburan sudah mungkin akan lupa masih ada protokol. Oke. Orang di sini orang-orang kecil, penduduk dan rakyat kecil itu akan mudah terpengaruh oleh hiburan yang menyenangkan sehingga dia lupa bahwa ini masih masa pandemi. Ya. Seperti ini. Setelah lockdown kemarin 3 bulan. 3 bulan full semua orang dirumahkan. Itu sekalinya dibuka
seperti singa dikeluarkan dari kandang. Berduyun-duyun. Iya. Jadi saat itu memang kami panen, walaupun masih ganjil dan genap, tapi kami memang panen. Tapi saat itu justru virus itu berkembang. Karena orang sudah lupa. Betul. Masih ada protokol. Oke. Begitu. Siap, Mbak. Cukup kolaborasi kita sampai di sini, dan aku mengucapkan banyak terima kasih Mbak telah membantu kita untuk Joko Suro Channel. Jadi kita tetap terus berkolaborasi sampai titik akhir. Semoga sehat dan panjang umur. Amin. Kita bisa ketemu lagi, Pak. Pertemukan lagi. Betul. Iya. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih juga, Ki. Mbak Lia, boleh aku bacakan satu puisi lagi ya? Silahkan. Terima kasih. Dengan senang hati saya mendengarkan. Amin, terima kasih Mbak. Tadi aku juga udah bacakan sama Mbak Bu Elia. Aku bacakan ya Mbak ya. Ya, silahkan. Berkepala tapi tak bermuka. Engkau semburkan rangkaian kata lewat sumpah. Dengan atas nama Tuhan. Ingin membangun negeri, ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang mengalami kehancuran karena pandemi. Pengangguran, pemecatan, bahkan kematian engkau sebut dalam doa. Sungguh patut sesumbarmu diabadikan dalam bab sejarah. Strategi terselubung mulai tertata. Telah mengalir dalam darah, menyatu, menggumpal, mengkristal, hingga sukma kau singkirkan. Saat langkah mulai membangun, belum sampai seperempat jalan, bidang dadamu mulai bergetar, menggeliat, memburu nafsu. Segera menghitung berapa jumlah yang akan didapat. Ingat, jangan bunyikan genderang lantas menari di bumi yang sedang sekarat. Apa jabatan dan harta yang engkau punya sudah tidak mencukupi untuk makan setiap saat. Hingga kau pandang rendah bantuan bansos yang kau sikat. Dasar keparat, macam iblis berkepala tapi tak memiliki muka. Oke, keren abis, keren. Kita ucapkan juga nih buat Mbak Lia dan Mbak Elia, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya di acara channel Joko Suro. Untuk Aki bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman YouTubers channel Joko Suro. Saya minta untuk Terima kasih. inspirasinya. Ya, di saat pandemi, jangan pernah stuck. Seperti yang disampaikan dari narasumber Aki, Mbak Elia dan Mbak Lia. Iya. Tetap semangat juangnya, Betul. tak surut sedikit pun. Walau ada suatu pembagian antara ganjil dan genap. Betul. Tapi tetap semangat. Ya, mungkin itu yang bisa ya. Karena rezeki udah ada yang ngatur ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Oke. Ya. Oke lah. Kalau begitu teman-teman, udah banyak yang kita dapat dari Aki dan narasumber kita. Sampai ketemu lagi dengan saya Erik Cacing di channel Joko Suro. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa lagi nih subscribe, like dan komennya. Oke. Salam. Salam satu nyali.